Kita akan melanjutkan cerita setelah sebelumnya Sarang dan Guwon ketahuan oleh teman-temannya sedang berciuman. Ternyata mereka sebelum datang ke rumahnya Sarang merencanakan untuk sama-sama minum-minum dan makan-makan di rumahnya Sarang. Jadi mereka tidak mengetahui bahwa Sarang dan Guwon ada di rumah. Begitu pula Sarang tidak mengetahui bahwa mereka akan datang ke rumahnya. Sebenarnya ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah Sarang, Pak Noh pun berusaha untuk menghubungi Guwon. Dia berniat untuk mengajak Guwon sama-sama dengan mereka ke rumahnya Sarang. Akan tetapi pada waktu itu Guwon yang sedang bersama Sarang menolak telepon dari Pak Noh. Setibanya di rumah Sarang, mereka pun naik untuk masuk ke dalam rumah. Pas pintu rumah dibuka, ternyata ada sepatu laki-laki di sana. Mereka heran ada siapa yang bersama Sarang. Sampai akhirnya mereka pun membuka pintu dan ternyata mereka melihat kejadian tersebut, yaitu Guwon dan Sarang sedang berciuman. Dan begitu terkejutnya mereka saat melihat hal tersebut. Setelah Guwon dan Sarang ketahuan, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mereka harus mengaku kepada teman-temannya. Sebelum itu mereka pun disidang terlebih dahulu oleh semua temannya, kecuali Pak Noh hanya duduk diam sendiri menjauhi mereka. Guwon tak luput dari interogasian Daeun dan Pyongha. Mereka marah bukan karena apa-apa, dikarenakan Sarang dan Guwon tidak terbuka atas hubungannya pada mereka. Sampai akhirnya Sarang dan Guwon pun mengaku bahwa selama ini mereka sudah jadian. Setelah pengakuan itu, teman-teman Guwon tak cukup sampai di sana menanya-nanyai Guwon. Mereka bertanya lagi, ada hal lain lagi kah yang mereka sembunyikan dari teman-temannya? Hal ini membuat Guwon harus angkat bicara dengan jujur sebenarnya kepada mereka yang belum mengetahui bahwa Guwon adalah anak dari komisaris perusahaan. Setelah mengetahui bahwa Guwon adalah anak dari komisaris perusahaan dan sekaligus Guwon adalah manajer umum di perusahaannya yaitu di Hotel The King, mereka pun menjadi canggung kepada Guwon. Yang tadinya mereka duduk di atas, mereka pun jadi ikut-ikutan duduk di bawah. Guwon mengatakan jangan melakukan hal seperti ini, berlakulah seperti biasa yang semena-mena kepadanya. Mendengar hal tersebut, Daeun pun merasa kaget. Apakah dia selama ini sewenang-wenang kepada Guwon? Dan Guwon berkata iya. Begitu terkejutnya dan takutnya Daeun mendengar hal tersebut dari Guwon. Sampai akhirnya Daeun terus-terusan meminta maaf kepada Guwon atas apa yang sudah dilakukannya sebelum mengetahui bahwa Guwon adalah manajer umum di Hotel The King. Guwon pun berkata kepada mereka untuk mereka tidak usah canggung terhadap Guwon. Berperilakulah seperti biasa kepadanya karena di sini dia bukanlah sebagai manajer umum, akan tetapi Guwon adalah pacar dari Sarang teman mereka. Setelah mereka mengetahui hubungan Guwon dengan Sarang dan begitu pula dengan identitasnya Guwon, mereka pun mengkhawatirkan Sarang dikarenakan status sosial mereka yang berbeda. Akan tetapi di sini Sarang meyakinkan bahwa Guwon memang orang yang benar-benar baik. Singkat cerita, beralih ke ceritanya kakaknya Guwon. Mereka mengadakan pertemuan dengan para direksi hotel dan membahas tentang acara 100 tahunnya Hotel The King yang begitu sukses dan menjadi pembicaraan di dunia. Tak disangka para direksi memuji-muji kinerja Guwon, akan tetapi di sini kakak Guwon yang mendengar tidak senang. Dia malah mengatakan siapa saja yang akan berpihak kepada Guwon tidak usah ikut dengannya. Oleh karena itu mereka terkejut mendengar hal tersebut, jadi mereka pun langsung terdiam. Kakak Guwon pun berkata untuk apa membanggakan hal tersebut, akan tetapi tidak dapat menghasilkan uang, begitu katanya. Dikarenakan pendapatan perusahaan sedang menurun. Dia lebih mementingkan acara tersebut bukan hanya butuh pujian, akan tetapi pemasukan yang lebih untuk perusahaan. Dikarenakan perusahaan sedang mengalami krisis, begitu kata waran kakaknya Guwon. Ternyata di pertemuan rapat pun ayahnya Guwon memuji-muji kinerja Guwon yang telah sukses dan berhasil menjadi perhatian dunia karena acara 100 tahunnya Hotel The King.
Namun tetap saja di sini kakaknya tidak mau kalah. Dia mengatakan bahwa itu tidak penting, lebih penting kita memikirkan krisis yang berada di hotel. Dan kakaknya Guwon pun berkata bahwa mereka harus menemukan cara untuk menanggulangi hal tersebut. Cara yang diajukan oleh kakaknya Guwon ternyata adalah dengan cara memangkas anggaran perusahaan. Mendengar saran dari kakaknya, Guwon pun mengatakan dia tidak setuju perusahaan dapat ditangani tanpa harus memangkas anggaran yang ada. Mendengar saran yang berbeda dari kedua anaknya, ayahnya Guwon pun memastikan kepada mereka berdua harus bersaing mewujudkan apa yang menjadi saran mereka. Jadi otomatis di sini mereka berdua bersaing untuk mendapatkan apa yang akan dilakukannya untuk perusahaan. Beralih ke ceritanya Sarang. Sarang dengan teman-teman kerjanya mengadakan makan malam bersama. Dalam makan malam tersebut, teman-teman Sarang membicarakan tentang Guwon. Mereka membicarakan tentang kebaikan-kebaikan Guwon. Ternyata setelah berganti kepemimpinan oleh Guwon, mereka pun merasa diuntungkan. Buktinya pada saat ulang tahun Hotel The King yang ke-100, ternyata para pegawai diberikan bonus oleh Guwon. Mendengarkan apa yang dibicarakan oleh teman-temannya tentang Guwon, Sarang pun merasa bangga terhadap Guwon. Selesai acara makan bersama, mereka pun pulang. Dan ketika Sarang sedang berada di depan tempat makan tersebut, keadaan sedang hujan. Ternyata Sarang melihat ke seberang sudah ada Guwon di sana membawa payung. Guwon pun mengantarkan Sarang pulang dengan berjalan kaki. Saat mereka sedang berjalan, ternyata ada mobil yang melintas di hadapan mereka. Dengan sigap, Guwon pun melindungi Sarang dari cipratan air dari mobil tersebut. Akhirnya baju Guwon pun menjadi basah dan kotor. Dikarenakan baju Guwon basah, Sarang pun mengajak Guwon untuk ikut pulang bersamanya. Di rumah Sarang, ketika Sarang sedang membuka laptop, ternyata dia berteriak dan pada saat itu spontan Guwon pun keluar dari kamar mandi. Dia tidak sadar bahwa bajunya belum dikancingkan. Melihat Guwon yang pakai bajunya belum selesai, Sarang pun malu melihatnya. Sarang menyuruh Guwon untuk mengancingkan terlebih dahulu kancing bajunya, akan tetapi Guwon di sini malah menggoda Sarang. Ini membuat Sarang semakin malu-malu. Guwon tidak menyerah begitu saja, dia terus mendekati Sarang dan menggoda Sarang sampai akhirnya Guwon dan Sarang pun berciuman. Di tempat lain ternyata Pak Noh dipanggil oleh kakaknya Guwon. Di sini Pak Noh diiming-imingi jabatan oleh kakaknya Guwon, akan tetapi dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh kakaknya Guwon. Pak Noh disuruh untuk memata-matai dan berkhianat kepada Guwon. Dia disuruh melaporkan setiap gerakan-gerakan dan apa yang dilakukan oleh Guwon kepada kakaknya. Kira-kira apakah Pak Noh akan menerima tawaran tersebut dan mengkhianati Guwon karena teriming-imingi oleh jabatan? Kembali ke cerita Guwon dan Sarang. Guwon dan Sarang pun janjian untuk bertemu. Ternyata dalam pertemuan itu Sarang memberikan informasi kepada Guwon tentang ibu kandungnya. Sarang pun membawa foto ibunya. Sarang berkata kepada Guwon sebaiknya Guwon menemui ibunya ketika ibunya datang ke Korea. Setelah menerima foto dari Sarang dan mendengar apa yang dikatakan oleh Sarang, Guwon hanya terdiam. Singkat cerita, kembali lagi ke pekerjaannya Sarang. Sarang dan timnya di-briefing oleh manajernya untuk menjadi tim khusus yang melayani keluarga komisaris. Mereka diberitahukan tidak semua pegawai bisa melayani keluarga komisaris. Jadi untuk itu jangan sampai mengecewakan keluarganya, apalagi sampai melakukan kesalahan walaupun itu kecil. Tibalah waktunya di akhir pekan, mereka pun berangkat ke kediaman komisaris termasuk Sarang di dalamnya. Setibanya di tempat tersebut, Sarang pun diberikan seragam oleh manajernya. Sarang pun berganti pakaian. Sampai akhirnya Sarang harus mulai melayani keluarga komisaris. Pada saat itu Sarang begitu terkejut melihat ada Guwon di sana. Begitu pula dengan Guwon terkejut melihat ada Sarang di hadapannya.
Selain melihat ada Guwon di sana, Sarang pun melihat ada perempuan juga bersama Guwon. Saat Sarang mulai mendekat, ternyata dia mendengarkan pembicaraan antara ayahnya Guwon bersama tamunya. Mereka membicarakan tentang perjodohan Guwon dengan anak perempuan tersebut. Mendengar apa yang dibicarakan mereka, Sarang pun terkejut sampai akhirnya dia tidak sengaja melepaskan piring dari tangannya sampai jatuh ke lantai. Semua yang berada di sana pun merasa kaget, begitu pula dengan Guwon. Dia langsung melihat reaksi Sarang setelah mendengar ayahnya akan menjodohkannya dengan perempuan lain. Apakah perjodohan ini akan terus berlangsung dan cinta Sarang bersama Guwon akan kandas begitu saja? Tunggu ya kelanjutan episodenya.